Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Bung Firdaus Oyobo setelah melaporkan Tio Ardianto ke polisi, sekarang dia menyemprot habis-habisan sohib dari Tio, yakni Anies Baswedan yang kemarin sempat melontarkan kritik terhadap pemerintah. Sampai-sampai Bung Firdaus menyebut bahwa Anies ini seperti penjual obat. Waduh, waduh, waduh. Selain itu teman-teman, masih tentang Tio Ardiantol ini, di mana saya mendapatkan sebuah video bahwa Tio punya MBG. Wah, kira-kira MBG apa nih? Apakah makan bergizi gratis atau MBG lain? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, ada informasi dari Solo bahwa Rizwan Hasibuan Nipar beserta dengan kuasa hukumnya kembali sowan ke Pak Jokowi. Kira-kira apa yang mereka bahas dan apa yang mereka bawa? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Anies, kalau berpolitik itu jangan kayak orang jual obat. Jual Ya, obat. segala ikut-ikutan statement seakan-akan negara dalam keadaan genting. Negara lagi baik-baik aja. Biasa itu. Kemarin itu harga naik itu karena Selat Hormuz ditutup akibat perang Irak dan Amerika. Dan itu semua ekonomi dunia berstatement seperti itu. Hanya kita yang baru naik sekali, itu pun bensin untuk masyarakat menengah ke atas. Bukan subsidi untuk rakyat. Malah subsidi untuk rakyat stabil-stabil aja tuh. Pertalite. Jadi jangan banyak memprovokasi Pak Anies. Anda itu berpolitik jangan kayak orang jualan obat. Waduh. Di mana orang pada beli di situ ikut nimbrung. Ya, berpolitiklah yang santun. Jangan mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Itu seakan-akan Bapak mencari simpatik orang. Bapak statement seperti itu, emangnya enteng itu. Kalau ditanggapi dengan serius oleh masyarakat yang nggak paham tentang situasi geopolitik, ini bisa chaos, Pak Anies. Ya. Anda berbicara itu jangan seenak-enaknya. Jangan semau-maunya. Saya belum pernah statement dengan Anda ya. Tapi baru kali ini saya statement karena ini negara dianggap oleh Anda dalam keadaan genting lah inilah itu. Yang genting itu akibat Anda mungkin memprovokasi masyarakat. Ya, patut juga Anda tuh yang memprovokasi masyarakat. Bukan pemerintahnya. Pemerintah lagi bekerja. Lagi memberantas korupsi, lagi memperbaiki ekonomi rakyat. Betul. Biasa itu. Dalam masa transformasi ekonomi, dalam masa transformasi politik, Transisi. dalam masa transformasi hukum, itu biasa dalam satu negara yang berkembang. Jadi jangan Pak Anies itu mencari ikan di dalam air yang keruh. Nanti tambah keruh. Ya Pak Anies ya, berpolitiklah yang santun. Nggak perlu ikut-ikut nimbrung, ikut statement seakan-akan memojokkan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kalau Pak Anies mau berpolitik, yang santun lah ya. Saya juga suka kok politikus santun. Tapi kalau udah mulai memprovokasi, ikut-ikutan ngomong tanpa data, sangat disayangkan. Kalau mau debat, yuk. Siapkan TV-nya Pak Anies dengan saya, kita debat. Oke, nggak usah lawan-lawan yang lain-lain lah. Lawan aja saya nih. Orang bodoh. Menurut netizen simpanse. Terima kasih. Waduh, menurut netizen simpanse. Waduh. Tapi memang faktanya teman-teman ya, Indonesia itu adalah negara yang paling akhir menaikkan BBM-nya loh. Dan yang dinaikkan kan bukan yang subsidi, yang non-subsidi. Kita di Asia Tenggara ini yang paling telat naikinnya. Orang-orang sudah naikinnya itu kalau nggak salah di bulan April atau apa gitu negara-negara lain. Semenjak perang awal-awal Iran dan juga bersama dengan Amerika. Sejak Selat Hormuz ditutup, itu orang sudah menaikkan semua tuh harga-harga minyaknya. Kita nih beruntung, pemerintah masih mau menanggung gitu. Masih mau menanggung. Ya, jadi sekarang kalau kalian teriak-teriak, waduh, sepertinya ada yang salah sih emang. Tio Ardianto punya MBG, mobil baru guys. Mobil baru Anak Dajjal guys. ini tampaknya punya bakat luar biasa. Selalu menjadi tokoh utama dalam setiap cerita yang ia buat sendiri. Dulu katanya ada yang menawarkan miliaran rupiah. Ketika diminta menyebut nama, tidak ada nama. Ketika diminta menunjukkan bukti, tidak ada bukti. Lalu katanya diteror. Ketika diminta melapor, jawabannya tidak percaya hukum.
Sekarang katanya ada alat pelacak di mobil, belum ada hasil pemeriksaan, belum ada pelaku, belum ada investigasi, tetapi tudingan sudah melayang ke pemerintah. Langsung Aneh. menyimpulkan. Kalau memang negara sebesar Indonesia mau melacak seseorang, masa iya caranya masih seperti cerita film murahan? Di era ketika ponsel menyimpan lokasi, komunikasi, dan aktivitas penggunanya, masih ada yang membayangkan negara harus menempel benda mencolok di bawah mobil? Yang lebih menarik, hampir semua cerita selalu punya pola yang sama. Klaimnya besar, hebohnya besar. Buktinya kecil, kadang malah tidak ada. Dan sekarang publik melihat babak terbaru. MBG, mobil baru guys. Mobil Dulu baru, yang dia guys. jual adalah narasi anak sederhana dari keluarga susah. Bukankah dulu itu yang terus dia ulang untuk membangun simpati publik? Tentu tidak ada yang salah dengan punya Fortuner. Tidak ada yang salah dengan hidup lebih mapan. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang terus meminta dipercaya atas setiap ceritanya, sementara cerita-cerita lamanya sendiri mulai sulit disambungkan dengan cerita yang baru. Mungkin karena itu setiap beberapa bulan harus muncul episode baru. Kalau tidak ada miliaran rupiah, ada teror. Kalau tidak ada teror, ada alat pelacak. Iya, Karena perhatian publik adalah bahan bakar yang mahal. Dan sebagian orang tampaknya tidak bisa hidup tanpa menjadi pusat perhatian. Jangan lupa check out keranjang kuning kami. Mimin juga mau beli Fortuner. Kalau dari sisi pemerintah, terutama Bapak Presiden, fokusnya kan ya kerja aja. Kerja untuk memenuhi janji beliau kepada masyarakat. Ya, dalam bekerja jadi pemerintah itu pasti ada noise, itu pasti ada. Ya, ada pro kontra juga pasti ada. Orang yang tidak suka ada. Dan bahkan di setiap pemerintahan, kalau kita mau telisik dari mulai zaman Pak SBY, bahkan dari zaman Bu Mega lah, zaman Bu Mega, Pak SBY, zaman Pak Jokowi, selalu ada aja orang yang berteriak turunkan presiden. Jadi memang ada orang di Republik ini yang nggak sabar menunggu pemilu berikutnya, atau mungkin mereka sadar kalau mereka menunggu pemilu berikutnya berkontestasi lewat jalur pemilu belum tentu juga laku idenya Kalah di oleh lagi. masyarakat. Jadi jalan yang paling mudah menurut mereka adalah kemudian mendiskreditkan pemerintah, kemudian mendorong isu untuk pergantian pemerintah di tengah jalan. Walaupun kita juga memantau isu itu, tapi kalau pemerintah bekerja dengan serius, ya mungkin aja ada yang seperti itu, tapi isu-isu di antara mereka aja. Kan kita harus cek juga ke masyarakat. Pemerintahan ini kan menang atas pilihan masyarakat. Betul. Ide dan proposalnya Presiden Prabowo ketika tahun 2024 di-approve oleh sebagian besar masyarakat. Aturan main kita kan 50% plus 1. Betul. 58% masyarakat pada saat itu meng-approve proposalnya Pak Prabowo. Proposal yang lain tidak di-approve oleh masyarakat. Jadi kalau ada orang yang ingin men-challenge Presiden Prabowo, ya nggak sekarang. Kalau men-challenge nantilah. Karena mandat dari masyarakat ini kan berlaku 5 tahun. Dan sistem demokrasi kan memfasilitasi orang untuk berebut kekuasaan. Tapi berebut kekuasaan itu ada waktunya. Jangan tiap tahun Anda minta ganti presiden gitu. Jangan tiap tahun. Dan kalau kita lihat titik urgensinya apa? Pemerintahan kita pasti ada hantaman, ada pukulan, ada cobaan, ada tantangan pasti. Tapi kan kita juga melihat pemerintah sangat serius untuk mengatasi itu kan. Kemarin teriaknya soal market yang jeblok. Teriaknya soal dolar yang menguat sementara rupiah melemah. Tapi sudah seminggu terakhir, bahkan sampai hari ini, market menguat terus. Menguatnya itu benar-benar kelihatan menguat luar biasa tajam. Dolar juga kemudian melemah, rupiah jadi lebih kuat. Saya nggak tahu sebelum saya tampil di sini tadi 17.600. Sekarang saya nggak tahu 17.500 itu berapa. Nah mereka kemarin yang komplain soal itu hari ini bicara nggak soal market yang jadi positif? Mereka yang komplain kemarin soal pelemahan rupiah sekarang bicara nggak soal penguatan rupiah? Kan itu kemarin mereka jadikan alasan. Kalau itu kemarin hari ini sudah membaik, alasan Anda masih valid apa enggak? Masih lagi cari celah. Lagi cari celah yang lain. Argumentasi. Mas Roy, izin saya tambahkan lagi dari sisi dokumen ya. Kami Waduh, memang apalagi tidak ingin spill semuanya dan Apalagi? kami tidak akan tunjukkan, tapi kami ingin memperlihatkan bukti-bukti atau ingin menyampaikan bukti-bukti apa aja yang kita miliki. Apa tuh, apa Ada satu tuh? bukti lagi Apa Mas tuh? Roy yang cukup krusial. Krusial. Dari daftar bukti yang diserahkan oleh KPU Apa tuh? kepada Bong Jowi ya. Bongkar ijazah Jokowi. Yaitu apa? Yaitu daftar nilai dari UGM yang daftar nilai itu tidak memperlihatkan Pak Jokowi lulusan sarjana.
berhenti di jumlah SKS yang bukan program sarjana. Kalau saya misalnya Mas Roy ya, kita nih ya, Bang Refli juga nih alumni UGM, ini alumni Akabri Kepolisian, ini alumni UI, ini sama-sama alumni. Kalau kita S1 kan minimal 144 SKS. Ya Mas Roy ya. Nah, betul ya, 144. Betul. Iya, 148 saya dulu. Nah, kalau saya sekitar 150 sekian Mas Roy. Ternyata Bang Refli, daftar nilai ijazah, daftar nilai Pak Jokowi mohon maaf, yang disita dari UGM itu tidak menunjukkan bahwa Pak Jokowi program sarjana. Asik. Jumlah SKS-nya nggak nyampe. Menjadi pertanyaan, di mana dokumen itu? Masa terima ijazah sarjana tapi nggak menerima daftar nilai program sarjana? Nah, inilah salahnya orang-orang ini. Inilah salahnya orang-orang ini. Baru dapat bukti dikit, berkoar-koar, dapat dokumen dikit, dipublish. Udahlah, simpan bukti kau. Keep sendiri, pegang sendiri, nanti kau bongkar di pengadilan, bertaruh nanti. Karena dokumen itu yang bisa menjelaskan UGM. UGM yang bisa menjawab hal itu, bukan orang lain. Kau pun nggak bisa menyimpulkan hal itu. Karena di Pak Jokowi ini masa transisi sarjana muda dan juga sarjana. Jadi masa transisi nanti kau dengar penjelasan UGM mencret-mencret kau nanti ya. Krisis negarawan, ya kan? Dimana kebanyakan pemerintah kita tuh banyak ODGJ dan SPPH. ODGJ adalah orang dukung Gibran Jokowi dan SPPH adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. SPPH, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Hanya mana? Hanya mana? Hei, mahasiswa. SPPH, SPPG dong. Waduh, orang ini ngomong tuh yang betul kau ngomongnya, ngomong aja nggak becus ya kan? Gitu Pak. Kita duduk di sini dengan satu peranggapan. Apa peranggapannya? Anda boleh pro pemerintah, Anda boleh netral, dan Anda boleh juga mengkritik pemerintah. Dengan satu peranggapan, apapun yang Anda lakukan, itu atas dasar kita cinta sama bangsa ini. Iya. Bukan atas misalnya kebencian pribadi, kedongkolan pribadi, misalnya pokoknya nggak suka, enggak. Kita duduk di sini sebagai kaum intelektual, kaum terpinter ini, kita diskusi dengan konstruksi peranggapan kita cinta bangsa ini. Nah, cara mencintai bangsa ini beda-beda, Pak. Bahwa kemudian menyatakan kebenaran atas suatu program pemerintah yang dirasakan masyarakat bukan berarti kemudian tidak kritis. Kan boleh. Orang memuji pemerintah itu sama bolehnya dengan orang mengkritik pemerintah. Jangan kemudian memuji kinerja pemerintah karena swasembada misalnya, kemudian dianggap tidak keren atau dianggap buzzer. Itu menurut saya tidak adil. Kan gitu Mas. Jadi kita harus pada asas keadilan. Kalau Anda mau mengkritik, maka Anda juga harus menerima orang lain, itu kemudian punya pendapat yang berbeda dengan diri kita. Karena apa? Pro, netral, atau katakanlah anti sekalipun, kita konstruksinya adalah kita cinta sama bangsa ini. Memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Saya hanya tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, ya. Saya tuliskan, nah ini akan diterbitkan dan akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan di Indonesia sebagai pertanggungjawaban saya kepada dunia penelitian bahwa ini semata-mata adalah karya yang tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, bukan tunduk pada afiliasi politik, kebencian, ketidaksukaan, kesukaan, dan segala macam. Jadi pertanggungjawaban saya ya kepada publik juga, terutama publik yang memiliki kajian yang relevan dengan kajian saya, yaitu di teknik elektro, di teknik informatika, sehingga ketika ini didistribusikan ke perpustakaan di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian mereka, bukan menjadi bahan budian, bahan apa segala macam di media sosial. Kita nggak butuh itu, ya. Yang paling melekat, kita tempatkan buku ini di komunitas ilmiah sesuai dengan relevansinya. Jadi, supaya ini diselesaikan di dunia akademik juga gitu loh. Nah, di sini juga di bab 10 sudah ada pencocokan citra wajah
bagaimana analisa saya foto Pak Jokowi muda pada saat di jasa tersebut dengan Pak Jokowi setelah jadi presiden 30 atau 40 tahun ke depan, pencocokannya bagaimana pakai hard face, dan saya bandingkan juga foto Pak Prabowo waktu muda dengan ketika jadi presiden 40 tahun kemudian. Ada juga kajian meskipun sudah tidak saya tulis karena lebih dari 800 nanti. Di situ juga saya uji coba juga untuk foto-foto yang orang-orang yang renown ya, orang-orang yang public figure yang sudah dikenal di Indonesia, seperti foto muda dan foto bandingkan dengan foto versi 30 tahun kemudiannya Pak SBY, Pak Luhut Binsar, Pak Anies Baswedan, Bu Megawati. Jadi sesuai tentangnya ya, jadi kecocokannya atau cosine similarity-nya ya antara 35 sampai 60%. Itu yang paling realistis. Jadi ya kita sudahilah ini, tidak ada lagi penilaian subjektivitas bahwa oh itu kok berkacamata, itu kok belah tengah segala macam. Itu nggak ilmiah. Berkumis juga gitu loh. Itu kan subjektif ya. Artinya orang bisa memilih tidak lagi berkacamata, orang juga bisa memilih tidak lagi berkumis. Tapi itu bukan poin, itu subjektif. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, luar biasa responnya. Tapi memang saya sepakat dengan Rismon, soal kacamata itu tidak bisa menjadi bukti yang valid, bukti yang ilmiah. Dan ini juga dibenarkan oleh Refli Harun beberapa waktu yang lalu ketika dia podcast bersama dengan Dr. Zul. Sampai-sampai waktu itu Refli Harun mengatakan, udah jangan kita ngomongin soal yang masih debatable, yang masih tidak konkret, karena kacamata itu masih tidak konkret. Dan menurut Refli Harun, dia punya saudara yang dulunya juga berkacamata, yang matanya juga minus, kalau nggak salah minus apa plus gitu. Tapi akhirnya dia tidak lagi menggunakan kacamata. Makanya persoalan kacamata ini sebenarnya tidak lagi relevan untuk dibahas. Tapi ya Tifa lagi-lagi katanya dengan ilmu kedokterannya itu tidak mungkin. Waduh. Ini Tifa sepertinya perlu debat sama Refli Harun. Debat mengenai ilmu kedokteran serta ilmu dunia nyata. Karena Refli Harun ya ini ilmu dunia nyata yang dia pakai. Karena dia melihat langsung saudaranya seperti apa ya kan. Dan Tifa menggunakan ilmu kedokteran. Katanya harus ada rekam medis ya lah, ada inilah, ada itulah. Aduh, ribet kali perempuan satu ini ya kan. Dan bagaimana soal Tio? Waduh, Tio punya MBG rupanya. Kupikir tadi makanan bergizi gratis. Kupikir tadi dia punya dapur MBG. Rupanya MBG mobil baru guys. Aduh, udah mau tadi ku nyanyiin. MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng saja. My little bolu ketan. Waduh, persoalan lagu aja teman-teman ya. Persoalan lagu MBG aja. Oposisi ini marah. Nggak terima. Kata mereka, jangan lagu-lagu MBG buat Bahlil. Itu menghapus jejak kelam dari Bahlil. Jangan mengajari generasi muda dengan hal-hal yang tidak pantas. Jangan menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita terhadap Bahlil. Waduh, begitulah bahasa-bahasa oposisi. Yang lagu aja mereka tantrum teman-teman. Apalagi si Tio. Aduh, mobil baru. Awalnya, aku pikir itu mobilnya. Kemarin member 1 sudah mengatakan kalau itu mobil adik dari, konon kabarnya diduga adik dari seorang mantan jenderal. Waduh, yang mantan jenderal ini ada afiliasinya dengan siapa namanya? Mantan panglima yang Andika Perkasa yang juga kader dari Banteng, teman-teman. Wah, ini puzzle ini semakin tersusun, semakin benang merahnya semakin tersambung. Dan konon kabarnya kan di tanggal 18 nanti juga Tio akan hadir di Bandung. Dengan, kalau nggak salah dengan Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, ada Said Didu, dan juga ada kader dari Kebo. Wah, ini mereka selalu bersatu nih. Apakah memang selama ini yang memfasilitasi Tio ini adalah partai politik tertentu? Waduh, ini sebuah kabar yang menggemparkan. Dan apakah aksi-aksi demonstrasi ini dalangnya adalah orang-orang itu, teman-teman? Nah, ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab, yang perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi ya biarkanlah isu ini terus berjalan. Kita lihat nanti endingnya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.